Ya, pemirsa, ribuan buruh dan mahasiswa di Surabaya melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah tahun 2021. Akibat aksi unjuk rasa, arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya lumpuh selama 2 jam. Ribuan buruh dari berbagai elemen Selasa siang konvoi untuk berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan, serta menuntut kenaikan upah tahun 2021 sesuai peraturan ketenagakerjaan. Aksi konvoi ribuan buruh menyebabkan arus lalu lintas terhenti total. Bahkan jalur utama Sidoarjo Surabaya terhenti selama 2 jam. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim kontributor iNews melaporkan. Masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19, pihak pemerintah Kota Bekasi memberikan izin bioskop di Kota Bekasi untuk beroperasi kembali. Syaratnya penerapan protokol kesehatan dan 50% kapasitas penonton. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama dengan petugas Dinas Kesehatan Kota Bekasi meninjau bioskop di Summarecon Mall Bekasi Selasa siang. Bioskop ini merupakan bioskop perdana di Kota Bekasi yang akan kembali beroperasi setelah tutup dari akhir Maret lalu akibat pandemi COVID-19. Guna mencegah penyebaran COVID-19, protokol kesehatan ketat di bioskop diberlakukan. Pengunjung harus dicek suhu tubuhnya, scan barcode identitas diri, serta menyobek sendiri karcis masuk bioskop. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan standar protokol kesehatan di bioskop sudah terpenuhi dengan baik dan bisa beroperasi kembali. Dengan dibukanya kembali bioskop, maka pemerintah kota bisa mendapat pajak dan uangnya dapat digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Kapan dimulai, tapi menurut saya standarnya sudah layak, silahkan. Kan kalau ini buka 2 bulan saya bisa dapat pajak dong dari hiburan. Ya. Nah, pajak itu kan nanti buat membiayai tadi dari aspek penanggulangan COVID. Artinya semua regulasi, instruksi arahannya sudah kami penuhi. Tadi kan Bapak Wali Kota juga sudah mengatakan, insya Allah semoga semua berjalan lancar untuk yang Summarecon Mall Bekasi besok bisa kembali beruji. Kita tuh bilangnya uji coba dulu ya Mbak. Kenapa? Karena kan tadi Pak Wali Kota juga bilang bahwa kita tetap harus menangani COVID, tapi perekonomian juga yuk kita mulai bangkitin lagi. Bioskop akan beroperasi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan ditutupnya mal. Para pengunjung diimbau mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi meminta pengadaan vaksin COVID-19 harus sesuai dengan prosedur. Vaksin COVID-19 saat ini masih dalam tahap pengujian tahap ketiga. Pengujian vaksin COVID-19 tahap 3 yang rencananya selesai pada November 2020 mundur, rencananya selesai Januari 2021. Jika uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai, maka vaksin COVID-19 dapat diproduksi besar-besaran dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan keamanan vaksin COVID-19, uji klinis tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, tapi juga dilakukan di beberapa negara sekaligus seperti Brasil, Turki, Chile, dan Bangladesh. Hingga saat ini tidak ada laporan negatif terkait uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3. Beli punya Sinovac, tapi yang bukan di buatan Bio Farma. Jadi tetap buatan Sinovac yang dari Cina, yang udah diuji klinis ngambil data dari Brasil, ya dari Turki, dari Uni Emirat Arab. Boleh-boleh aja. Karena syarat vaksin itu digunakan kalau udah uji klinis fase 3. Meski vaksin COVID-19 saat ini terus dinantikan, Presiden Joko Widodo menyatakan pengadaan serta distribusi vaksin COVID-19 harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar vaksin aman dan efektif saat digunakan. Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan
tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini. Saat ini perusahaan farmasi dunia berlomba untuk membuat vaksin COVID-19. Setidaknya ada 8 jenis vaksin COVID-19 yang sedang diuji klinis tahap 3. Satu di antara 8 jenis vaksin COVID-19 yang diuji klinis tahap 3, yakni produksi Sinovac Biotech yang bekerja sama dengan Bio Farma. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda di Bangka Belitung punya cara unik dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 di tengah pandemi COVID-19. 92 terumbu karang buatan yang dibuat menyerupai virus corona ditenggelamkan ke dasar laut sebagai simbol perlawanan terhadap pandemi COVID-19 sekaligus bentuk semangat pemuda untuk menjaga alam. Sembilan 92 terumbu karang buatan yang dibuat mirip dengan virus corona ini dibawa KNPI Bangka Belitung menggunakan perahu nelayan ke Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Secara bergantian, terumbu karang ini kemudian ditenggelamkan agar bisa menjadi rumah bagi ikan dan juga hewan laut lainnya. Aksi ini sebagai simbolisasi perlawanan pemuda terhadap pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia. Ini adalah cara unik mereka untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 sekaligus menjaga kelestarian alam. KNPI Provinsi Bangka Belitung yang identik provinsinya dengan kelautan, maka kami membuat terumbu karang yang mirip dengan COVID-19 atau corona. Kita tenggelamkan supaya ini menjadi terumbu karang buatan bagi ikan dan udang, cumi dan seterusnya. Dan ini juga mengambil filosofi agar corona segeralah kita tenggelamkan dan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita segera kembali ke era yang normal. Dijatuhkan atau ditanamkanlah karang dengan bentuk virus corona, itu menandakan semangat kita bersama, khususnya pemuda, untuk menenggelamkan corona selama-lamanya. Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi pemuda lainnya untuk terus melakukan hal-hal positif yang berdampak baik pada lingkungan dan masyarakat. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah bersama pihak terkait membahas persiapan debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. KPU juga melaksanakan pengundian pengambilan soal yang akan dibacakan saat pelaksanaan debat. Jelang pelaksanaan debat kandidat pemilihan gubernur Sulawesi Tengah, Komisi Pemilihan Umum bersama Kepolisian, Bawaslu, KPID, tim pasangan calon serta iNews TV menggelar rapat teknis pelaksanaan debat kandidat dengan protokol kesehatan. Ketua KPU Sulawesi Tengah, Sahlan Raden, mengatakan pelaksanaan ini untuk melihat secara teknis pelaksanaan debat yang akan diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan akan ditayangkan di iNews TV. Sementara untuk efisiensi, debat KPU juga akan meniadakan pengambilan soal debat agar menghemat waktu. Terkait dengan pencabutan undian kesempatan pertama saja itu, jadi kami mengambil nomor undian di sini agar lebih menggunakan waktu yang efisien, ya. Sahlan menambahkan, pelaksanaan debat nantinya akan berjalan dengan 5 segmen dengan berbagai kesempatan para calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk memaparkan visi misi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Henry, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hutan memaksa lebih dari 100.000 orang dievakuasi. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.